Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Sustoyo hari ini, Rabu 1 Oktober 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara kehidupan saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dalam bahasa Batak Toba, di sesado surat tangani naropak kita, ima kapatik namara loho kita. Dipadaului di lohoton tusilangi. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap manusia lahir dengan hutang besar di hadapan Allah, di mana hutang tersebut ialah hutang dosa. Kita tidak mampu melunasinya walaupun dengan begitu beribu kebaikan, ibadah, atau usaha yang kita lakukan sendiri. Di dalam Roma 6 ayat 23 dituliskan bahwa upah dosa ialah maut. Paulus menggambarkan surat hutang itu seperti daftar panjang dosa yang menjerat kita, dan dari sana akan dituntut hukuman yang adil atas dosa-dosa kita. Namun, walaupun digambarkan sebagai sesuatu yang mendakwa dan mengancam, kasih Allah tidak akan membiarkan kita binasa. Ia mengutus Yesus Kristus, anaknya, untuk menanggung seluruh hutang dosa kita. Demikianlah Yesus Kristus telah membayar lunas hutang itu dan menghapuskannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di kayu salib, Yesus tidak hanya sekedar mati sebagai teladan kasih, tetapi benar-benar ikut menanggung seluruh tuntutan hukuman Allah. Ia memakukan hutang itu ke salib. Artinya, semua dosa, kesalahan, dan masa lalu kita telah dihapuskan untuk selamanya. Tidak ada lagi catatan dakwaan yang bisa dipakai iblis untuk menuduh kita. Sebab Kristus telah membayar lunas. Ini adalah kabar baik yang dikabarkan oleh Injil, bahwa pengampunan total adalah pengampunan yang tidak perlu ditambah dengan usaha manusia. Salib menjadi bukti bahwa Allah menerima kita bukan karena kita layak, tetapi karena Kristus sudah melunasi semuanya hutang dosa kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui pengampunan, pembebasan, dan kemenangan Yesus Kristus atas dosa, seharusnya membuat kita hidup dalam syukur dan merdeka. Kita tidak lagi diperbudak rasa bersalah dan takut, melainkan dipanggil untuk hidup sebagai orang yang lepas dari belenggu dosa dalam Yesus Kristus. Hidup bebas bukan berarti bebas berbuat dosa, tetapi bebas untuk mengasihi, melayani, dan taat kepada Allah. Setiap hari kita dapat berkata, "Aku sudah dimerdekakan karena hutang dosaku sudah lunas di salib." Dengan iman itulah kita melangkah, yakin bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah membayar lunas hutang dosa kami di kayu salib. Ampuni kami jika seringkali kami masih hidup dalam rasa takut dan rasa bersalah. Tolong kami untuk sungguh percaya pada karya salib-Mu dan hidup sebagai orang yang sudah merdeka. Biarlah hidup kami menjadi persembahan syukur dan ketaatan kepadamu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalani hidup sebagai orang merdeka di dalam Yesus Kristus, Immanuel.